selaku penyanyi dari Nggak Apa-apa versi Jawa. Dan saya Gita Bahar, penyanyi lagu Nggak Apa-apa versi Sunda. Terkait permintaan maaf dan juga klarifikasi dari video itu. Karena ini sudah menjadi isu nasional, jadi kami harap kalian selain minta maaf kepada kami, juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang berkaitan dengan masalah hukum, boykot lagunya, boykot penyanyinya. Kalian bukan robot yang disetel tinggal nyanyi. Meskipun Ica Cello, Mila Agatha, dan DJ Zo sudah meminta maaf terhadap pihak Anisa Bahar, akan tetapi Anisa Bahar tegaskan bahwa proses hukum tetap berlanjut. Tentu saja ini merupakan kabar buruk buat Ica Cello CS dan juga merupakan kabar baik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang melimpah, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut, orang yang penuh cinta dan kasih sayang. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar, orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak tahu sopan santun. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, kembali lagi kita akan memberikan informasi terkait dengan Anisa Bahar versus Ica Cello. Setelah Ica Cello meminta maaf kepada pihak Anisa Bahar, dan sekian lama kita belum mendapatkan jawaban dari Anisa Bahar itu seperti apa. Dan alhamdulillah, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya pihak Anisa Bahar memberikan jawaban yang sangat-sangat menggembirakan untuk kita semua. Seperti apa jawabannya? Langsung aja kita simak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 20 Juli 2026. saya Anisa Bahar, saya Senungi Bahar selaku penyanyi dari Nggak Apa-apa versi Jawa. Dan saya Gita Bahar, penyanyi lagu Nggak Apa-apa versi Sunda. Terkait permintaan maaf dan juga klarifikasi dari video itu. Karena ini sudah menjadi isu nasional, jadi kami harap kalian selain minta maaf kepada kami, juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang berkaitan dengan masalah hukum, karena saya sudah serahkan kepada pengacara saya, Bapak Sidaren, jadi kepada kalian silakan menghubungi pengacara saya, Bapak Sidaren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anisa Bahar tadi ya, terkait dengan permohonan maaf yang disampaikan oleh Ica Cello CS. Warganet setuju dengan jawaban yang disampaikan oleh Anisa Bahar. Karena warganet selama ini memang sudah merasa geram melihat syair yang dibawakan oleh Ica Cello CS. Sekarang kita simak bagaimana tanggapan warganet terkait dengan hal tersebut. Kita simak sama-sama, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Anissa sudah menjawab klarifikasi dari Ica Cello dan timnya. Mami, kami berharap untuk Mami tidak menempuh jalur damai dengan cara klarifikasi, udah selesai, nggak ada apa-apanya lagi konsekuensi lain. Sampai sprayku tak tinggal gak tak pasang. Jadi mereka ini udah sering kayak gini Mami, menggantinya lirik-lirik lagu dan lain sebagainya. Karena kami masyarakat Indonesia berharap juga dari Mami Anisa Bahar untuk ketegasannya. Dilanjutkan saja perkara ini ya. Kami takut mental anak-anak kami rusak karena dunia sekarang itu anak kecil udah pegangan gadget semua. Tolong ya Mami, jangan sampai dengan klarifikasi ini sudah cukup dan selesai. Pak pengacara, tolong ya, tolong. Kita yang udah dewasa, semua bisa akses. Anak kecil yang paling bahaya akses lagu-lagu kayak gini. Apa sih yang dipikirin ketika membuat lagu ini dan diupload lagu ini? Merendahkan diri sendiri. Aku dizinahin yang gak apa-apa, aku dihamilin yang gak apa-apa. Ini juga merendahkan perempuan pada akhirnya. Boykot. Udahlah krisis moral, krisis pemikiran. Gue marah banget sih. Karena gue di sosial media berusaha untuk membuat gimana caranya konten-konten itu bisa bermanfaat, bisa mendidik pada akhirnya. Tapi masih ada nih oknum-oknum yang udah gede namanya di sosial media, bikin tingkah kayak gini. Mana coba pemikirannya? Duh.
tindakannya Mbak Ica Celo dan Mbak Mala Agatha ini waktu itu bikin lagu P apa, habis itu habis ini sekarang ini lonte. Ya Allah Mbak ini tahu nggak sih apa arti kata-kata itu? Mbak itu sadar nggak sih kalau yang dinyanyikan itu adalah kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau jangan-jangan Mbak nyanyi ini kerasukan? Jadi nggak sadar. Mbak ini hidup di Indonesia harus ngerti norma agama, norma sosial, kesopan santunan, gitu loh Mbak. Ya, ini budaya timur Mbak. Jadi harus hati-hati dalam berkata, bisa berdampak negatif bagi yang mendengarkannya, gitu loh. Ya ampun. Aduh, semakin lama semakin menjadi-jadi. Aku nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi deh. Percuma, habis ini apa lagi? Tongkol, itu. Apalagi habis ini? Til, apalagi? Coba. Aduh, enaknya di boykot aja sih penyanyi kayak gini ini. Nggak usah dikasih panggung, di blacklist. Ya, gimana menurut kalian? Komen lah, kesel aku. Penyanyi yang cewek itu, yang bahasanya ngehe, yang tidak senonoh dan amoral, kan mau dilaporin. Ternyata dia klarifikasi minta maaf guys. Terus penyanyi aslinya mau dimaafin. Enak aja, gue udah berkoar-koar nih ya. Jangan sampai kayak begini. Ini namanya merusak mental. Mau sampai gimana pun juga di take down juga tetap tuh banyak tuh jejak digitalnya. Di mana-mana bisa terdengar oleh anak-anak kecil kek dan sebagainya. Bener gak? Jangan sampai hal ini cuma anget-anget tai ayam. Kalau mau beneran dilaporin, laporin tuh sama produsernya. Katanya dia takut tuan prestasi dan sebagainya. Kalau Anda memikirkan moralitas, uang hanya sebagai apa? Hanya menutupi keborokanmu, kebusukanmu untuk menyanyikan lagu itu, gitu maksudnya. Itu nggak mendidik. Wan prestasi tidak berlaku apabila persyaratan tersebut melanggar norma-norma masyarakat dan norma-norma sosial sekaligus norma psikologi. Apabila pelanggaran itu terus dilakukan, yang salah adalah kamu sebagai produser dan penyanyinya. Paham? Belajar lagi hukum dong. Sebelum kalian tuh nyanyinya seenak aja. Seenak jidatmu aja. Atau hanya mau naikkan engagement aja. Iya. Atau hanya settingan. Nah, kalau sampai settingan, dua-duanya yang saya akan laporkan. Paham? Jangan macam-macam. Kalau udah masuk ke ranah saya, artinya saya pun bisa melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum. Tolong diingat. Salam, Rita Gading. Gimana menurut kalian guys? Kalian kan masyarakat dan netizen. Kalian punya anak dan punya saudara-saudara yang masih kecil tentunya. Kita sharing di sini. Yuk, kita berantas orang-orang yang menyalahi aturan yang amoral. Salam, Rita Gading. Dan kenapa netizen kok nyorotnya lebih ke Ica sama Kak Mala? Kan nanti juga kan ada Jezu. Nah, di sini kita juga cuma terikat kontrak, Mami. Sebenarnya kita tahu konsekuensinya seperti ini, tapi dikerjakan salah. Nggak dikerjakan kita kena prestasi. Itu karena kita terikat kontrak sama produser. Di posisi kita ini kita juga bingung ya. Jadi jangan salahkan kami dong. Salahkan juga produsernya. Gimana tanggapan kalian setelah melihat klarifikasi dari Mbak penyanyi yang sempat viral kemarin? Sebetulnya ini niatnya minta maaf atau klarifikasi untuk validasi ya? Oke, bilangnya hanya talent, yang disalahkan juga produsernya. Produser memang harus bertanggung jawab. Tapi Mbak cantik, kalian bukan robot yang disetel tinggal nyanyi, tapi juga ada akal, juga punya hati. Kalian punya suara yang jelas bisa menolak pilihan itu. Kalaupun alasannya nggak dilakukan salah, dilakukan juga salah, kayaknya ini bukan pembelaan ya, tapi gimana caranya kalian bisa kabur dari permasalahan, dari kenyataan bahwa ada pilihan yang lebih bertanggung jawab. Liriknya bukan sekedar vulgar, tapi soal ditiduri, dihamilin, dan lain-lain yang ini terus disebar ke publik, ditonton oleh anak-anak dan jutaan orang. Sebagai perempuan yang juga bekerja di industri seperti ini, saya berharap ada solidaritas untuk tidak meluluskan konten-konten yang merendahkan perempuan demi alasan apapun. Karena sudah terlanjur, mending diperbaiki cara minta maafnya. Kalaupun memang merasa salah, bilang aja saya salah, bukan muter-muter cari pembenaran. Sekedar informasi bahwasanya informasi terakhir tersebut itu kita dapatkan dari tanggal 22 Juli tahun 2026. Dan untuk informasi terkini sekarang kita belum ada informasi terbaru. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.